kemudian beliau melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut, tapi perempuan di Jawa Tengah atau di Jawa terutama itu dilarang untuk mengenyam pendidikan. Kemudian beliau uh, melakukan banyak pertemuan, diskusi, bahkan mengirimkan surat ke pejabat berpengaruh di Belanda, dan sampai akhirnya uh, dari pihak Belanda itu mau memberikan apa sedikit pencerahan dan buku-buku untuk Ibu Kartini dibaca, dan surat-surat beliau sampai dibuat buku, yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, kemudian untuk menemukan kebajikan dan kebenaran, bagaimana sih manusia menggunakan jiwa intelektual untuk berpikir abstrak dengan cara mengembangkan kodrat belajar yang seperti tadi Bu Ade katakan, yaitu curiosity, diversity, dan imajinasi. Ternyata kita, saya sendiri mungkin pernah berada di posisi itu, yaitu saya merasa mental saya terjajah, saya nggak bebas, saya tidak merasa bebas untuk berpendapat. Ternyata saya masih eh, berada seperti di bawah, atau ada mental saya itu masih inferior dan perasaan berada di bawah kontrol orang lain yang berkuasa, sehingga saya tidak memiliki keberanian atau otonomi. Bahkan mungkin saya ragu untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran saya misalnya. Nah, untuk hari ini kita akan uh, membahas, atau kita akan diskusi tentang masalah tersebut. Kenapa sih kita merasa tidak, sering kita bilang, saya itu cuma seorang guru. Nggak mungkin saya bisa mengubah Indonesia. Saya nggak bisa apa-apa. Nah itu banyak kata-kata itu, dan itulah yang harus kita terus, kita jangan sampai kita terlalu dalam jiwa kita, tapi kita harus membangunkan diri bahwa kita mengajar tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi kita harus memberikan jiwa kita, sepenuh hati kita untuk memberikan ilmu, dan itu tidak hanya materi saja, tapi juga ilmu untuk bagaimana mereka itu bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita bisa mengembangkan imajinasi mereka agar mereka bisa lebih lebih dari kita, bahkan mereka mungkin akan sangat-sangat lebih hebat. Tapi kenyataannya masih banyak sekali anak-anak zaman sekarang, apalagi saat ini, saat berpuasa, alhamdulillah di tempat saya, mungkin nggak tahu sih, atau mungkin saya salah lihat, itu masih banyak murid-murid kita yang malah bahasa Jawanya itu mokel atau tidak berpuasa. Apakah salah saya sebagai guru bahasa Inggris, atau salah guru bahasa agamanya, atau guru yang lain? Wah, itu Tapi ya itu fenomena yang ada fenomena di sekarang. sekarang Iya, ini ya, iya, Bu iya, Cahya ya. iya, Kayaknya di betul sekali. berbagai daerah juga sama ini. Ini kayaknya Nah, itu juga makanya PR kita besar ya. nanti, Jadi ya, kesadarannya belum muncul mungkin apa ya, Bu Cahya ya? Atau gimana nih Bu Cahya mungkin ya betul. dilihat dari Nah, itu. konsep kesadarannya atau mindfulnya ini. Oke, Kan oke. se-Indonesia ini Menurut, mokel tadi apa, Bu? Mokel, oh, oh, mokel, mokel, mokel itu dalam bahasa bahasa Jawa Jawa ya. itu artinya, adalah kita itu malah minum. Malah minum atau makan sembunyi-sembunyi, itu namanya mokel, Pak Ali. Mokel Begitu, itu Pak. kalau di sini Ya, ini Bu begitu. Cahaya. Jadi kita Gimana gimana kalau apa di berniat pekalongan? untuk membatalkan puasa. Jadi udah tahu kalau makan minum membatalkan nih, tapi malah kita lakukan itu. Nah, bahasanya di sini mokel. Mungkin Ya gambarannya begitu, kayak Pak. gitu. Ha, ya begitu, Pak Ali. Jadi mokel itu seperti itu. Bahkan mereka tidak malu lagi untuk ya melakukan hal tersebut. Harusnya kan kalau zaman saya itu, aduh, saya malu lah depan guru saya nggak, jangan sampai ketahuan kalau saya nggak puasa, seperti itu. Tapi nyatanya seperti itu. Mungkin nanti akan lebih dibahas lagi sama narator yang kedua. Saya hanya sebagai pengantar. Ternyata ya begitulah keadaan, keresahan saya juga sebagai seorang guru. Nah, kita diskusi bersama gimana
mengatasi hal-hal ini dan bahkan saya sendiri terkadang masih merasa takut untuk berpendapat, untuk berinovasi, untuk melakukan hal-hal yang berbeda di antara yang lain. Nah, di GSM itu selalu kita diajarkan, kita dimotivasi, kita tidak ada sekat untuk berbicara, untuk ngomong, untuk ngobrol, untuk mengungkapkan pendapat. Itu kita sangat-sangat dipersilahkan. Bahkan kita banyak sekali diberikan ya semacam kita tukar pendapat atau ngobrol di GSM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu lebih jelasnya tentang GSM, nanti bisa ikut lagi ke dalam GSM. Nah, nanti untuk materi saya hanya itu saja karena saya hanya memantik pemikiran Bapak Ibu untuk ke materi hari ini. Jadi Oke. nanti kita lanjutkan ke narator yang kedua, yaitu Pak Paryanto ya. Nanti untuk beliau yang lebih keren lagi seperti apa sih joyful, meaningful, dan powerful. Ya, silahkan untuk selanjutnya. Oh ya, terima kasih. Eh, Saya sedikit mau berpantun, tapi pantun agak lama ini. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup Cakep. sekian dan terima kasih. Cakep. Oke, Oke, terima kasih sekali terima Bu kasih Bu Cahya. Cahya. Ya, Bu Cahya ini mungkin nanti bisa sedikit cerita-cerita juga ya, gimana sih Bu Cahya seorang guru, tapi ternyata kiprahnya tuh nggak hanya di sekolah loh Bu Cahya loh. Bu Cahya sudah jadi pengurus PGRI, jadi leader GSM, sudah jadi pembina OSIS nih, ada pengurus KLSKK juga kayaknya nih apa eh, udah jadi apa ya, nggak hanya berdiam diri di sekolah gitu, sudah berani untuk ambil bagian juga dalam komunitas-komunitas yang tentunya sejalan ya dengan apa eh, nilai-nilai kehidupan ya Bu Cahya ya. Oke, terima kasih sekali insight-nya Bu Cahya. Narator hebat kita berikutnya yaitu Pak Parianto ya. Beliau adalah guru bahasa Inggris juga ini. Saya jadi insecure ini. Ternyata narator kita ini jago-jago bahasa Inggris semua ini ya. Pak Parianto merupakan guru bahasa Inggris juga di BK, SMP. Pak Paryanto guru BK. Oh, guru BK, Guru maaf. BK Oh, Bu guru Sani BK. kan guru Ya, BK. tampang-tampangnya kayak guru bahasa Inggris juga ini. Oke. Tapi bisa kayaknya tuh bahasa Inggris. Iya, iya. Pak Parianto guru BK di SMP ya, Pak? Iya, dan ini Pak Parianto akan menjelaskan lebih detail kembali bagaimana sih ciptakan lingkungan yang joyful, ya, menyenangkan, mindful, berkesadaran, meaningful, bermakna, tapi juga powerful ini. Waduh, aku kalau di kelasnya Pak Parianto kayaknya jadi tambah semangat ini karena selalu powerful ini. Kepada Pak Parianto, dipersilahkan. Cek sound, Bu. Ada suaranya belum ya? Oke, jelas, jelas Sudah, banget. sudah, Ya. bagus. Oke. Jelas sekali Pak Paryanto. Terima kasih pujian yang luar biasa, yang berlebihan, yang apa ya, hiperbola banget dah. Saya satu bukan guru bahasa Inggris, saya guru bimbingan dan konseling. Terus yang selanjutnya, eh, ya tadi dengerin obrolannya jadi hilang semua ada yang ada di otak ini. Nanti Kita kita ngobrol tangkap lagi, santai Pak. Pak Kalau Pari. terbang-terbang Kita kita tangkap tangkap lagi. lagi. Ya, siap. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya benar saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Karanggayam, Bapak Ibu, yang gabung di para pegiat di komunitas GSM dari berbagai daerah. Kemarin saya kebagian jadi narator untuk cerita tentang fenomena di lapangan tentang mental terjajah dan dampaknya bagi kemajuan bangsa dan kebudayaan manusia. Terus kemudian tadi diminta untuk bercerita bagaimana menciptakan suasana yang joyful, meaningful, mindful, and powerful gitu kan. Aduh, ya saya belum siap apa-apa ini. Saya harus cari chat GPT apa ya.
Begini Bapak Ibu, saya berangkat dari apa yang kemarin dibagikan saya untuk jadi narator tentang fenomena tentang mental terjajah. Mental terjajah bagi saya kosakata yang baru tapi menarik, menggelitik gitu kan. eh Kalau ngomongin terjajah kan, apalagi kita sebagai seorang guru, berarti kan pikirannya adalah siapa sih yang terjajah, gurunya atau siswanya? Itu ya, yang pertama itu. Nah, Dua-duanya Kalau kayaknya. Kayaknya saya merasa terjajah juga loh, banyak, Pak. Saya dua-duanya merasa, Pak Pak, Fari. terjajah oleh sistemnya nggak sih? Coba kalau jangan menurut Pak Varianto gimana nih? Aku merasa terjajah nih. hari ini aja ya Pak Aziz ini bilang terbelenggu administrasi ya. Hari ini aja ya. Hari ini aja kita diminta mengumpulkan SKP 2023, Aduh, bener banget itu, 2024, Pak. Masya Allah, heboh. Udah satu sekolah nggak ada yang ngajar itu. ya kan? Ya kan? Kosong kan? Hari ini aja kita udah nggak merdeka gitu kan. Cuma gara-gara semalam itu ada edaran diminta untuk mengumpulkan SKP plus dokumen evaluasi tahun 2023 dan 2024. Terus kemudian ada juga yang belum melakukan sinkron SIASN. Itu kemarin ada juga yang belum kirim eh, penilaian kinerja ke My ASN kan gitu kan. Jadi seakan-akan itu tiap hari dikejar terus kita gitu kan. Padahal kita kan seorang guru gitu kan. Kita kadang merasa terjajah, saya sendiri gitu. Saya melihat teman-teman bapak ibu guru yang udah senior itu kasihan sekali. Ini kata Pak Aziz udah di print, ada revisi lagi. Besok ngeprint lagi, akankah kelas kosong lagi? Kosong, Pak. Gurunya Ternyata lagi itu juga ngeprint. fenomena terjajah ya. Fenomena Iya, terjajah banget itu. Kita terjajah administrasi berarti ya. benar sekali. Aduh, ya kayak gitu pula. Sebenarnya konsep tentang eh, fenomena mental terjajah, terus dan dampaknya untuk anak-anak kita itu, ya kita harus melihat ke diri kita sendiri sih. Kalau versi saya kayak gitu. Kita tiap hari juga sebenarnya terjajah kok. Terus kemudian anak-anak kita terjajah enggak ya? Kita udah terjajah. Ketika kita terjajah, kita sedang menjajah anak-anak enggak ya? Atau mereka merdeka dengan kita kosongkan? Sebenarnya merdeka yang sebenarnya itu ketika mereka kosong atau ketika kita hadir, tapi dengan apa ya? Sesuatu hal yang benar-benar mereka inginkan, mereka eh, apa ya? Harapkan membuat Butuhkan. mereka itu benar-benar nyaman di dalam kelas, joyfulnya itu gitu loh. Itu yang jadi timbul penasaran juga saya. Saya juga lagi berpikir sekarang karena merdeka yang sebenarnya itu ketika kosong atau ketika kita hadir bertemu dengan mereka akan tetapi kehadiran kita itu benar-benar ditunggu, ditunggu kehadirannya. Kita mampu menciptakan apa ya? Apa sih Lingkungan yang namanya belajar ya? yang menyenangkan gitu Gimana? ya Pak Fari. Semangat Lingkungan tersendiri belajar. ada. Setelah ini Ya. ada guru, ada Bu Cahaya yang mau datang loh, ada kelas. Seakan-akan kan pelajarnya wow sekali, amazing sekali gitu kan. Bahagia sekali ketika diajar sama Bu Cahaya, misalnya seperti itu. Mungkin itu yang sebenarnya merdeka. Tapi kalau ngomongin merdeka seutuhnya kayaknya belum deh. Kita sebagai seorang guru juga belum. Saya melihat sendiri kayak gitu. Terus kemudian melihat seorang siswa di sekolah-sekolah juga banyak yang belum. Dampaknya dampaknya pasti ya banyak. Hari ini kita merasa terjajah dengan satu hal aja itu anak-anak terlantar gitu. Terus menurut Pak Saka Jaya Arantino ini, menurut saya saat kita hadir di kelas agar mereka bisa mendapatkan freedom di hari-hari ke depannya, Pak. Karena pada akhirnya freedom is not free. Maksudnya gimana ini Pak Saka Jaya Aranto ini? Mungkin perlu dibuka ini Bu Sani ini mungkin Pak Saka ini bisa kita mintai pendapatnya Ya, dah bisa terkait langsung dengan ini. dibuka dialog. Wah, Pak Saka ini Boleh, sudah boleh ya. Ini Pak sudah Saka langsung membuka menangkap. pandangan juga ini. Hmm, Iya, ya ini coba. langsung Ya, Pak menangkap Penasaran. apa Saka, yang kita apa yang bisa kita Iya. di rasakan. on kan mute-nya? Baik, halo Ibu Bapak. Oke, Maaf selamat ini Iya, datang saya Pak Pak Saka. Saka. Pak Saka dari kemarin mana ini? kondisinya lagi
kondisinya lagi rame juga. Oke, izin Bu, Bapak izin memperkenalkan diri. Nama saya Saka Diarantino. Saya dari Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Wah, luar biasa. Izin menyampaikan Pak, Bu, tadi kan terkait tentang penjajahan ya, kebebasan. Jadi kalau menurut saya bicara tentang kebebasan itu sebenarnya kan luas ya. Penjajahan juga apa sih yang dimaksud dengan penjajahan itu sebenarnya? Terus kalau menurut saya, kalau misalnya kita ingin memerdekakan anak, sudah semestinya dari awal itu kita kekang dengan hal-hal baik gitu ya. Maksudnya dengan cara memberikan pengajaran, menstimulus pengetahuan baru ke mereka, saya pikir itu nanti bisa bahkan memberikan kemerdekaan untuk mereka ke depan. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan menjajah mereka ya. Jadi kita saat ini sedang menciptakan sebuah lingkungan yang mungkin menurut mereka untuk saat ini sedikit berat, sedikit tidak bebas, tapi pada akhirnya untuk kedepannya ini adalah tools atau cara agar mereka itu bisa bebas. Sebagai contohnya ya, bahasa Inggris contohnya. Bayangkan saat ini kita tidak berikan mereka pendidikan atau pengetahuan terkait bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris sangat penting sampai sekarang, karena bahasa Inggris ini juga sebelum kita ilmu pengetahuan jendela dunia. Tapi kalau untuk mendapatkan jendela dunia itu, kita perlu kunci. Kuncinya itu menurut saya bahasa Inggris itu. Jadi kalau hari ini mereka tidak kita bebani dengan bahasa Inggris, mungkin di masa yang mendatang, 10 tahun mendatang, mungkin mereka akan sulit belajar atau sulit mencari sesuatu yang lebih luas. Jikalau mereka tidak kita perangkap di dalam ruang studi ini tentang bahasa Inggris ini. Sebaliknya kalau misalnya kita berikan mereka terlalu kebebasan terkait mereka boleh memilih bahasa Inggris dan mereka menyatakan, oh saya tidak suka dengan bahasa Inggris. Dia mengatakan seperti itu, dan akhirnya, oh oke, mungkin itu yang kamu pikirkan sebagai kebebasan, itu yang kamu mau silahkan. Akhirnya dia tidak belajar bahasa Inggris. Malah ke depannya, anak-anak ini saat mereka sudah mulai muncul niat minat untuk belajar, yang mana ternyata hal yang ingin dia pelajari ini punya teks bahasa Inggris. Nah, di situ anak-anak mungkin akan mulai berpikir ke depannya kayak, waduh, harusnya saya kemarin belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya kemarin saya belajar bahasa Inggris, saya pasti bisa mudah untuk memahami hal ini begitu. Jadi menurut saya apa yang kita lakukan sampai hari ini mungkin mereka akan berat untuk di awal-awal ya. Tapi untuk kedepannya mereka akan merasakan kebebasan itu. Mereka akan alhamdulillah gitu. Untuk saya kemarin belajar bahasa Inggris ya. Jadi akhirnya saya bisa belajar ini lebih enak, lebih nyaman begitu. Jadi menurut saya yang kita lakukan ini malah memberikan kebebasan atau kemerdekaan mereka untuk kedepannya gitu. Kira-kira begitu sih Pak Bu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saka Jaya dari Kalimantan ya. Wah, luar biasa Pak Saka ini. Pak Saka, menurut Pak Saka, jadi anak-anak tuh sebenarnya nggak terjajah ya. Justru kita tuh sedang memberikan bekal ya Pak Saka ya. Supaya ke depannya tuh mereka lebih merdeka dalam menentukan pilihan kehidupannya. Ya, seperti tadi nih bahasa Inggris lagi nih Bu Cahya nih. Temanya hari ini guru bahasa Inggris nih, alhamdulillah ya. Jadi ketika mereka diberikan bahasa Inggris pada saat ini mungkin mereka merasa keberatan ya karena aduh pelajarannya banyak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita tuh sedang memberikan bekal untuk kehidupan di masa mendatang supaya mereka lebih bisa menguasai keterampilan yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris di dalamnya. Saya juga terima kasih sekali nih dengan Bapak Ibu guru yang mengajar saya dulu karena berkat beliau inilah ya pada saat ini kita bisa seperti tadi ya bisa belajar bahasa Inggris juga walaupun saya suka matematika tapi peran guru bahasa Inggris juga ada dalam diri saya karena ya pada saat saya kuliah pun semua buku-bukunya itu dalam bahasa Inggris dan saya oh ternyata ya di sini nih ternyata manfaatnya mungkin kita rasakannya tuh efeknya beberapa tahun ke depan mungkin ya. Bu Sani, Ya, terkait dengan ini saya pengen motong boleh nggak? boleh Pak. Nah, terkait dengan ini, pesan yang perlu kita sampaikan dan belum sampai ke anak adalah kita memang mindframe kita, sudut pandang kita memandang bahwa ini penjara untuk kalian sebenarnya untuk kebebasan kalian suatu saat gitu kan. Tapi mindframe itu atau sudut pandang itu belum sampai ke anak. Ya, Itu betul. PR besar untuk saya sebagai seorang guru juga kan. Bagaimana anak itu benar-benar paham, tanpa anak itu harus mengalami langsung ketika nanti, mungkin ketika udah benar-benar bisa memanfaatkan, mungkin mereka, oh iya ternyata saya bisa menggunakan ini karena ini. Nah,
maunya saya, mereka nggak perlu pesan-pesan kita itu, mainframe kita itu tersampaikan juga ke anak. Keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita itu tersampaikan juga. Kenapa sih kamu belajar tentang ini gitu loh? Kenapa kamu belajar tentang bahasa Inggris? Bukan, meskipun itu seakan-akan mungkin tadi juga disampaikan sama Pak Sakajaya awal-awalnya. Nah, tadi disampaikan juga awal-awalnya. Awalnya itu seberapa lama sih, Pak? Seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau cukup 1 tahun. Kalau 3 tahun kayaknya nggak awal-awalnya deh, Pak. Itu kayaknya itu sepanjang perjalanan sekolah itu penjara. Kalau saya kayak gitu, saya penasaran. Mungkin eh, ada yang punya pandangan terkait dengan seberapa lama sih anak itu menganggap ini sebagai sebuah penjara, karena mungkin ini sebagai proses pengkondisian ya, mungkin ya. Mungkin ini mengkondisikan anak masih merasa ini ada sesuatu hal yang belum klik, belum nyaman. Tapi di GSM ini kan harapannya kan ketika kita bisa menghadirkan pembelajaran yang katanya nanti deep learning bisa menghadirkan mindful. Mindful kan berarti nanti dia Kesadaran ya. kesadaran. Oh iya, ini benar-benar nanti gitu ya. Itu yang perlu kita transfer kan. Nah, itu Betul, caranya betul. bagaimana? Ya enggak sih? Terus kemudian nanti juga ada apalagi ya, joyful. Nah, itu biar Menyenangkan. mereka biar merasa bahagia-bahagia gitu kan ya, Ya, pembelajarannya bisa senang. lebih mudah masuk gitu kan. Senangnya Nah, itu nggak cuma siswa ya, Pak. Gurunya juga senang kok. ya kayak gitu. Saya penasaran kira-kira ukuran Bapak Ibu anak-anak ini enggak ukuran ini penjara itu ketika proses pembelajarannya itu nggak menyenangkan, kurun waktu berapa lama, dan setelah itu semestinya menyenangkan itu kan. Awal nggak menyenangkan akhirnya menyenangkan, tapi kalau selama perjalanan sekolah itu nggak menyenangkan itu benar-benar penjara. Iya sih Pak, Iya, tapi iya, iya. ya Oke. itu subjektif juga sih ya penilaiannya karena ke individu, tapi tentunya ya Bapak Ibu di sini sudah mengusahakan ya minimal mengusahakan nih bagaimana sih supaya pembelajaran kita itu di dalam kelas tetap joyful, menyenangkan dan menyenangkan itu dalam artian nggak cuma kepada siswanya ya, tapi kita juga senang gitu loh dalam pembelajaran tuh kita happy, kita hadir di sana. Karena ruhnya juga terasa di anak-anak ya kalau gurunya udah cemberut nih masuk kelas. Kira-kira bisa joyful nggak ya nih? Iya, Pak. Itu juga Ah, penting, ya. minimal masuk kelas sudah senyum dulu gitu ya. Ya. Iya betul betul. Pak Pari, aku boleh nggak cerita tadi Pak Saka itu mengingatkan WA dari murid Boleh. saya. Murid saya itu kemarin aja minggu lalu tuh WA saya, Bu. Ibu bisa nggak ngajarin saya bahasa Inggris lagi? Dia tuh sekarang lagi kerja di Jepang, Pak Pari. Katanya, Bu, saya menyesal dulu nggak memperhatikan ibu, kayak gitu dia. Itu serius. Pak Saka bilang, saya tidak langsung cerita dari murid saya sendiri yang di Jepang. Dia mungkin karena ternyata kadang-kadang bertemu dengan ada bosnya yang mungkin orang luar, orang Inggris, jadi pengen biar dia mungkin bekerjanya lebih baik. Jadi dia pengen belajar bahasa Inggris. Mau les pakai Jimit barang itu, Pak. Tuh kan, itu bener loh Pak Saka. Nah, ini dari Pak Aziz nih, tadi tanya di sini. uh, Freedom is not free gitu ya. Nah, Iya. maksudnya kalau menurut saya nih, secara menurut saya tapi nanti bisa yang lain bisa dilengkapin. Memang kebebasan itu memang bukan bebas sebebas-bebasnya, Pak Paryanto ya. Jadi memang kita manusia kan ada aturannya sama dengan hal itu. Jadi kita itu sedang seperti pensil, Pak Pari. Seperti pensil kita itu sedang diraut gitu, Pak. Mesti ada sakitnya, ada tugas dan lain-lain. Itu kan bagian dari kita mencapai kebebasan itu, nanti kita akan merasakan memang banyak anak-anak kita yang merasa terbelenggu, merasa kita terlalu diatur seperti itu. Tapi nanti mereka akan merasakannya. Tapi ya kita juga harus memberikan sedikit pemahaman atau kadang kita bercerita misalnya. Kalau saya sih, tapi ya nanti yang lain mungkin pakai cara yang lain silahkan. Jadi mungkin nanti coba Pak Pari jelaskan lagi secara psikologi atau di ilmu Pak Parianto itu gimana. Bener nggak saya? Saya tadi langsung Cengang Paksaka bilang tadi itu beneran terjadi, saya barusan di WA oleh murid saya. Ya begitulah, tapi ya memang dia waktu itu memang agak-agak bilang
kurang kurang memperhatikan, tanda kutip ya, nakal sedikit lah gitu ya, namanya anak laki-laki Pak itu, jadi begitu kurang kurang sadar Pak Pari ya. Monggo silahkan dilanjutkan Pak Pari penjelasannya. Terima kasih Bu Cahya. Pak Saka mau menyampaikan lagi nggak nih terkait pertanyaan Pak Aziz ini, freedom is not free gitu kan. Menarik ini Pak Saka, serius. Iya Pak, tadi sebenarnya sama sih Pak. Seperti yang disampaikan Bu Cahaya itu tepat sekali karena kan yang namanya kebebasan itu kita tidak bisa hanya sekedar capai begitu saja. Kita perlu effort gitu ya, perlu usaha. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan kebebasan yang lebih bebas, ya kamu harus bisa kerja keras yang lebih keras gitu. Mm. Kira-kira sama sih Pak. Ya, ya, ya. Ya, makasih. Ya, saya juga setuju. Kalau penafsiran saya nggak jauh beda sih dengan itu. Freedom is not free. Kebebasan itu ya tetap kita punya pegangan kayak gitu. Kalau ngomongin tentang kebebasan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua GSM Kabupaten Kebumen, terkait dengan kebebasan kita sebagai seorang guru, eh, saya juga pernah mengalami lah. Saya pernah bercerita. Jadi seorang guru itu kadang juga nggak merasa bebas, tapi ternyata kapan sih titik balik, kapan sih di mana, kapan titik balik apa yang membuat saya merasa pengen bebas itu gitu kan. Pengen merasa bebas ya, saya pertama harus sadar diri dulu sih, artinya saya siapa, saya posisinya apa, terus apa tugas saya, apa kewajiban saya, terus saya harus melangkah seperti apa. Pegangannya cuma eh, kalau saya ingin hal itu baik, bisa saya lakukan, tidak merugikan orang lain, ya saya kerjakan. Tapi kalau memang hal itu merugikan orang lain, kemudian ternyata ada yang mengingatkan, ya saya berhenti. Selama itu menjadi tugas wewenang dan saya tetap, kalau versi saya lakukanlah. Tapi kalau memang tugas saya mampu, saya lakukan. Kalau ada orang yang komplain, kalau beliau ahlinya, ya saya terima. Tapi kalau memang beliau sama-sama seperti saya, ya mohon maaf, saya sekedar mendengarkan, terus kemudian saya terima sih, tapi nggak terlalu terlalu berpengaruh. Tapi kecuali beda lagi ketika atasan yang bercerita menyampaikan, karena bagaimanapun meskipun saya sebagai seorang guru merasa merdeka atas diri saya sendiri, tapi ketika atasan menyampaikan, saya tetap tidak mungkin akan eh, melawan seperti itu. Dan mungkin itu juga terjadi dengan anak-anak. Meskipun mereka kadang merasa merdeka, tapi ketika berhadapan dengan kita, mungkin mereka ada rasa, ada unggah-ungguhnya, ada rasa pengen menghormatinya. Iya. Kadang kayak gitulah Mungkin ya. batasan apa ya, seperti norma-norma yang ada di Ah, masyarakat ya, itu betul. tetap ada ya. Jadi Ah, ah. prinsipnya merdeka, tapi merdeka sesuai dengan kebenaran yang memang dianut oleh akal pikiran kita ya, Pak Oke, ya Marianto. betul. Nah, kalau dalam bahasa bahasa yang bahasa saya sih bukan mungkin bahasa BK-nya mungkin dulu kayak apa namanya? eh, Asertif itulah, asertif. Kalau pengen jadi diri yang merdeka ya asertif. Asertif itu kita berani mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang ada di ide-ide kita gitu. Itu asertif. Kalau kita nggak suka ya sampaikan aja nggak suka. Kalau kita suka ya sampaikanlah suka. Terus kemudian kalau ada seseorang yang kayak menekan ataupun seakan-akan meminta hak-hak kita, ya kita sampaikanlah, tapi dengan cara-cara yang nggak agresif, tapi dengan cara-cara yang berkemanusiaan, karena kita juga bergeraknya di bidang-bidang kemanusiaan, dan kita sebagai manusia pengen dihargai, seseorang itu juga pengen dihargai, anak itu juga pengen dihargai. Ketika anak sedang berusaha untuk asertif bercerita tentang apa yang dia rasakan, ya kita dengarkan aja, dia sedang berusaha apa yang dia sukai dan dia nggak sukai gitu, apa yang dia mau kita cukup mendengarkan aja, karena sejatinya dia sedang mencoba untuk menyampaikan hak-hak yang ingin dia dapatkan. Itu kalau asertifnya. Dan kalau pendekatan yang lain juga ada yang menyampaikan tentang kita eh, bebas kok berperilaku asalkan kita tetap berpedoman pada eh, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai tanggung jawab. Kalau itu bisa kita pertanggungjawabkan, lakukan, dan pastinya itu sesuatu hal yang baik. Itu kayak gitu. Itu versi saya. Terus kemudian Bapak Ibu,
terkait dengan fenomena penjajahan apa mental terjajah sekarang, kita sebagai seorang guru jangan sampai kita menjadi pihak kesekian yang menjajah anak-anak. Sekarang anak-anak nggak sekedar terjajah sama kita sebagai seorang guru sebenarnya. Kita tahu anak-anak kita di media sosialnya juga terjajahkan. Anak-anak kita bahasanya terjajah luar biasa. Kemudian mereka terdoktrin-doktrin sesuatu hal yang mungkin sebenarnya juga kita nggak mau. Mereka juga sedang terjajah. Dan kita juga tidak tahu lagi mereka di rumah bagaimana kondisinya, terjajah atau tidak. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu penyintas GSM semuanya, setidaknya kalau anak itu eh, tidak bebas, tidak merdeka di rumah, minimal di sekolah mereka merasa merdeka, mereka mendapatkan tempat perlindungan yang benar-benar membuat mereka mentalnya nyaman, hidup, kayak gitu sih. Kalau ngomongin tentang media sosial ini panjang sekali. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baterai saya kebetulan ini lowbat, saya mau ngecas terlebih dahulu. Kalau Oke, dampak terima kasih Pak ya, Parianto. Ya, ini apa sudah menyampaikan tentang menciptakan lingkungan belajar ya, tapi juga cross check juga ini. Sebenarnya mental terjajah ini guru atau siswa atau memang kedua-duanya ini ya. Tapi sudah dijawab tadi oleh Pak Parianto dan juga di apa di dialogkan juga dengan Pak Sakajaya tadi ya. Dan kita akan ke narator kita yang ketiga, yaitu Pak Lutfi Winarno. Selamat datang Pak Lutfi. Ya, apakah sudah hadir Ya, di tengah-tengah kita? Assalamualaikum, Bu. Ya, Pak Lutfi ini merupakan guru bahasa Inggris juga nih ya, aktif di forum English Economics atau mohon maaf tadi FEE ya kalau nggak salah saya masih lupa itu Forum English Educator atau apa nanti saya buka kembali ya mohon maaf Pak Lutfi. Kemudian Pak Lutfi juga guru bahasa Inggris di SMK Ma'arif 5 Gombong ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan menurut Pak Lutfi itu mental terjajah atau titik baliknya Pak Lutfi ini menemukan kembali dirinya ya untuk melawan mental terjajah itu bagaimana? Monggo Pak Lutfi. Baik, terima kasih Bu Sani Merdekawati, moderator luar biasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Good afternoon. I hope you are in good condition. Ya, mungkin singkat ya. Nama saya Lutfi Narno, salah satu guru SMK Ma'arif Gombong. Sudah Pak. Saya sudah on cam. Ini yang Lutfi W, yang Lutfi W. Sudah. Jadi saya pakai dua device Bu Ade. Ya, dua device. Yang pertama Lutfi SMK Ma'arif 5, yang kedua Lutfi W. Nah, gitu. Baik, yang terhormat Bu Ade Irma selaku Ketua Leader GSM Kebumen dan juga seluruh partisipan yang hadir dari berbagai daerah, khususnya pada Pak Ali Sodikin ya dari SMK Negeri 1 Jambu, luar biasa guru saya, guru kita bersama, inspirator kita juga dalam pergerakan rumah gerakan sekolah menyenangkan. Baik, suara saya terdengar jelas nih Bu Sani? Ya, terdengar jelas Pak Lutfi. Ya, saya sedikit disclaimer di sini ya, mungkin ini saya salah satu apa namanya bisa dibilang bukan pegiat ya, tapi ingin ngalap barokah, gitu. Mencari barokah, mencari ketambahan kebaikan di GSM ini, karena sebenarnya eh, eh, yang akan saya sampaikan di kesempatan sore hari ini adalah bagaimana saya menemukan titik balik diri saya kembali. Artinya beberapa waktu yang sebelumnya itu saya sudah menemukan diri saya, tapi setelah ada momen tertentu saya memiliki problem di diri saya sehingga saya menjadikan
saya mendapatkan fenomena yang dinamakan mental terjajah itu diawali dari mungkin pertama Bapak Ibu eh, izinkan saya bercerita dulu ya sedikit bahwa sebenarnya itu saya itu bukan basicnya bahasa Inggris. Jadi di SMK 2011 lalu saya jurusannya adalah SMK Teknik Pemesinan. Tuh. Setelah saya lulus ya, sehingga Allah membawa saya ke menjadi sebuah karyawan. Ya. Jadi saya di antara dua pilihan waktu itu. Pilihan pertama adalah berkuliah di Stiper di daerah Yogyakarta. Sudah siap berkas semuanya, saya tinggal mengajukan. Tapi dilalah karena sekali lagi ibu saya itu mengarahkan untuk ke hal yang lain, jadi saya menuruti atau menghormati pilihan ibu saya yaitu untuk bekerja. Nah, sama sekali tidak berpikiran saya untuk menjadi guru, bahkan guru bahasa Inggris yang notabene dulu saya sangat sangat tidak suka bahasa Inggris gitu. Ya. Eh, singkat cerita saya setelah itu karena saya sudah mendaftar di salah satu perusahaan ya pertambangan ya dekat dengan ini mungkin rumahnya Pak Saka itu sama yang tadi ada di Marabahan itu. Ya, bekerjalah saya di Kalimantan. Ya. Jadi saya mantan supir truk Bapak Ibu, truk batu bara ya. Ya, saya dulu adalah supir truk ya yang bekerja setiap hari mondar-mandir ya membawa beban ya ya kadang batu bara, kadang tanah yang saya bawa itu untuk saya apa buang di tempat pembuangan ya untuk mengekspos batu bara. Jadi singkat cerita eh, waktu itu saya belum bisa menemukan kebahagiaan saya walaupun saya Bu ya mungkin dari segi gaji itu luar biasa ya dari gaji itu luar biasa tidak mungkin ya 2 kali ASN atau bahkan 3 kali ASN sekarang ya, menjadi guru gitu mungkin. Tapi bukan itu. Ternyata saya tidak bisa menemukan kebahagiaan saya di situ. Nah, terus di tahun 2015 ya, ada tawaran untuk pensiun dini, saya ambil itu. Karena saya mengetahui bahwa ibu saya itu sendiri di rumah ya dengan adik saya yang masih kuliah waktu itu. Jadi saya kuliah itu setelah saya bekerja ya. Saya pensiun dari pekerjaan saya. Itu bukan keluar tapi pensiun. Nah, di tahun 2016 awal, ya sekali lagi efek dari dawuh guru, ya. Jadi perjalanan saya itu menjadi guru itu karena seorang guru juga. Nah, saya di sana karena belum bisa menemukan jati diri saya. Saya sebenarnya pengen jadi apa ini? Saya belum tahu. Setelah itu di tahun 2016 awal saya memutuskan untuk pensiun dini, bukan resign tapi pensiun dini. Ya, terus sebelum saya pensiun, saya sowan ke guru saya, guru ngaji di situ di Kalimantan ya, tepatnya di Tanjung ya, Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya sowan sebelum saya pulang, eh, mengatakan ke guru saya, Ustadz, saya ingin kembali ke Jawa, saya ingin menuntut ilmu. Saya bilang seperti itu. Entah itu apapun ilmu, ternyata guru ngaji saya itu mengatakan, apa yang kamu suka? Yang kamu suka apa? Karena kebetulan saya dari kecil dari MI ya, MI dari kecil lah saya suka bahasa Arab. Nah, ternyata beliau menyarankan saya untuk belajar bahasa Arab. Di mana? Yaitu di tempat yang dinamakan Kampung Bahasa di daerah Pare Kediri. Ya, Pare Kediri Jawa Timur. Ya, langsung saya tidak ambil pusing setelah saya pulang langsung minta izin ke ibu. Saya langsung ke Kampung Bahasa Kediri ya Pare. Nah, saat itu saya masih belum belum pengen jadi guru. Saya pokoknya pengen belajar ilmu seperti itu. Selama 4 bulan saya belajar bahasa Arab. Sekali lagi yang menuntun saya menjadi guru adalah guru bahasa Arab saya di kampung Inggris di Para itu. Nah, saya kembali lagi ke Kebumen ya. Tapi sebelum saya kembali saya didhawuhi juga. Di sini kamu sudah di kampung Inggris. Jangan cukup kamu puas dengan bahasa Arab, tapi kuasailah bahasa Inggris. Ya, karena guru saya selalu berpesan kepada saya,
dalam bahasa Inggris ya. Tentunya, if you want to conquer the world, at least you have to master 2 languages. Kalau Anda ingin menguasai dunia, minimal kamu harus menguasai 2 bahasa ini, bahasa Arab dan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi, dilalah lagi ketika saya kembali ke Kebumen, ya, pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini Bupati sebelumnya, ya waktu itu menggagas satu program yang namanya Kampung Bahasa. Ada 3 kampung bahasa di Kabupaten Kebumen yang diluncurkan waktu itu. Yang pertama Kampung Inggris, yang kedua Kampung Arab, yang ketiga adalah Kampung Jawa. Nah, saya adalah salah satu pemuda ya di Desa Jatijajar waktu itu yang kami dipilih dari ratusan banyak yang mendaftar karena itu beasiswa Pemda. Kami 13 itu yang dipilih untuk mengenyam pendidikan kembali di Kampung Bahasa Pare itu. Tapi beda ya, kami belajar bahasa Inggris waktu itu. Nah, di Kampung Inggris Pare kami belajar selama 1,5 tahun, 1 tahun setengah waktu itu. Nah, dan disitulah karakter semuanya dari diri saya untuk menjadi guru itu terbentuk. Karena di situ itu konsepnya seperti pondok pesantren modern, ya. Nah, tadi sedikit mengkonfirmasi Bu Sani bahwa itu bukan forum Bu Sani ya, V-Center itu bukan forum. V-Center itu adalah salah satu lembaga kursus, singkatannya yaitu Future English Education Center. Nah, V-Center itu adalah salah satu lembaga kursus di Kampung Inggris Pare Kediri, yang mana itu adalah anak atau foundernya adalah murid dari pendiri Kampung Inggris Pare, ya, Kampung Inggris Pare yang bernama Mr. Kalang Osen. Oh ya, Bu Sani, boleh saya izin untuk share screen sedikit? Ada, coba Boleh, ikan. silakan. Ini bentuknya video. Nah, ya. Iya. Nah, supaya lebih visualnya supaya lebih terlihat. Ya. Belum terlihat di layar Pak Lutfi. Ya, masih loading, Bu. OTW dia muncul tuh putih. Mr. L. Ya. Nah, ini saya jelaskan supaya lebih cukup. Ini hanya sekedar satu kumpulan foto-foto ya, perjalanan saya menjadi guru dan titik balik saya ketika ikut di GSM. Kenapa memilih GSM? Apa yang membuat saya berada di lingkaran GSM atau di rumah GSM gitu. Nah, tadi saya sudah sampai di Kampung Inggris Pare atau Kampung Bahasa Pare ya, Bapak Ibu. Nah, di sanalah saya mengalami benar-benar pendidikan yang luar biasa. Ya, jadi seolah-olah saya di GSM seperti flashback, Bapak Ibu, seperti ada circle time, ya, ada dialog, conversation, itu semua saya sudah lakukan di Kampung Inggris Pare gitu, dan Kampung Arab. Ini ketika saya berada di Kampung Arabnya, ya, Al-Farisi, nama lembaga khususnya, pimpinan beliau Al Ustadz Salman Faroh, alumni Gontor, ya, dan juga ini yang di tengah ini, bentar. Nah, ini jadi saya belajar di sana bahasa Inggris benar-benar out of the box. Saya kira belajar bahasa Inggris ya di kelas gitu kan. Nanti ada materi, terus nanti mengerjakan soal. Ternyata saya salah ya. Terus ini ketika saya praktek mengajar ya di salah satu pondok pesantren di Gunung Kidul, namanya PP Al-Mumtaz ya, pondok pesantren Al-Mumtaz. Nah, di sana saya benar-benar merasakan bagaimana cara belajar itu yang dengan cara pendidikan kita yang cetuskan itu ya, meaningful, mindful,
joyful, dan juga yang terakhir adalah powerful. Gitu, Bapak. Karena di sana itu, di Center itu, kita dididik itu bukan hanya memahami saja tentang bahasa, tapi kita harus paham gaya bahasa Inggris itu, dan juga cakap bagaimana untuk mendelivery, bagaimana untuk menyampaikan bahasa Inggris itu dengan begitu. Nah, setelah saya 1,5 tahun di Pare, ya saya kembali lagi nih, ya karena saya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bandung, berarti saya harus mengabdi selama 3 tahun dari 2018 sampai 2021 di sana, di satu lembaga yang dibentuk oleh Pemda waktu itu yang namanya Kampung Inggris Kebumen, di tepatnya di Desa Beda. Saya yakin Bapak Ibu yang di Kebumen pasti sedikit banyak tahu tentang KIK ya. Nah, jadi 3 tahun di sana, kan di tahun 2021 itu COVID ya, atau 2020 saya lupa. Itu mulai COVID, mulai sepi dan sebagainya ya, manajemennya juga vakum waktu itu, sehingga disitulah saya diberikan wejangan oleh para guru-guru saya untuk berkuliah. Nah, saya kuliah waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya belum lama lulus ini dari kuliah saya 2022 baru saya lulus. Nah, itu. Dan setelah itu saya mengabdi di SMK Ma'arif Magumbo. Dan disitulah saya merasakan yang namanya cultural shock. Shock, benar-benar shock. Di mana yang pertama ketika saya belajar di Pare itu dengan prinsip mindful, joyful, meaningful, dan powerful itu, saya tidak bisa menerapkan di SMK Ma'arif 5 Gombong saat itu. Karena keterbatasan segalanya. Ya. Dari mulai tempatnya, dari mulai manajemennya, semuanya ya formal ya, karena sekolah formal itu kan pasti beda dengan sekolah non formal gitu. Karena di Kampung Inggris Pare itu adalah lembaga di mana menjadi lembaga terbesar non formal di Asia Tenggara waktu itu. Pendirinya adalah Mr. Cullen Kosek. Beliau sempat mendapatkan Nobel penghargaan sebagai insan terinspiratif di 2024 di NCTV. Saya lanjut lagi Bapak Ibu Guru. Setelah saya merasakan cultural shock itu selama 1 bulan 2 bulan, saya benar-benar bingung bagaimana saya harus mengajarkan apa yang saya dapatkan di Pare gitu. Karena dari mulai kurikulum ya semuanya itu berbeda sama sekali, sehingga saya berpikir otak bagaimana supaya apa yang sudah saya dapatkan itu benar-benar saya terapkan di sana gitu. Yang kemarin Magumbo. Jadi di bulan kedua atau ketiga saya bentuklah satu nama English Club ya yang bernama Maliko English Trainer Academy gitu. Walaupun masih COVID terjang terus karena saya itu menemukan kembali oh ini saatnya saya ini menyampaikan ilmu saya kepada siswa ya, gitu. Karena kebetulan di SMK Maliko itu ada satu pondok yang mana semua siswanya pasti stay di pondok tersebut. Sehingga meskipun yang lainnya itu tidak ada kegiatan ekstra sama sekali, Meta yang Maliko English Academy itu Meta itu saya gerakan setiap hari. Ya, hampir setiap hari walaupun di posisi masih COVID waktu itu. Ya alhamdulillah. Tapi setelah saya pikir kembali, saya nggak terlalu over ya gitu. Nah, ternyata itu ada gejolak juga ya, karena saya sudah terbiasa dengan dunia non formal, terus harus berkecimpung di dunia formal, sehingga singkat cerita saya harus digeser dari posisi saya sebagai pembina waktu itu, pembina ekstranya, ya digantikan oleh siswa saya yang dikirim kembali ke Pare, dikirim ke Pale untuk meneruskan saya di English Club. Nah, setelah itu saya kembali lagi sedikit down waktu itu. Nah, akhirnya setelah saya mengetahui adanya GSM, saya berbincang dengan Bu Ade, ya para leader di GSM, kemudian dan juga bertemu Pak Ali langsung berbincang langsung, berkomunikasi lewat WA dan mengikuti seminar, ngobras dan sebagainya. Saya kembali lagi sedikit demi sedikit saya bangkit semangat saya. Karena betul Pak Ali ya, mungkin kita sendiri, tapi sendiri itu tidak mesti kesepian gitu. Belum tentu orang yang sendiri itu seperti Pak Ali. Saya terinspirasi dengan kata-kata itu yang disampaikan oleh Pak Ali. Ya, jadi
metode yang saya sampaikan melalui meta itu adalah adopsi dari Kampung Inggris Pare, yang mana mungkin hanya saya sendiri yang berada di SMK Malik itu yang menerapkan itu, sehingga saya merasa sendiri dan saya merasa kesepian waktu itu. Ketika saya bertemu dengan para leader di GSM, mengikuti ngobras ngaji pendidikan, sehingga semangat saya sedikit demi sedikit meningkat ya, menjadi kembali. Akhirnya saya ketemu lagi dari passion saya, dari apa namanya, passion saya mengajar. Oke, menarik sekali ya Pak Lutfi ceritanya ini. Saya jadi ikut terhanyut dalam suasana ini dulu perjalanannya dari SMK, terus kemudian ikut di Kampung Pare, sampai jadi guru ya di beberapa sekolah, dan sekarang sudah jadi guru di Ma'arif Lima Gombong. Dan di sini menemukan kembali dirinya ya Pak ya, setelah ketemu dengan GSM dan menemukan kembali apa ya, bahwa ternyata ini yang saya inginkan seperti itu ya Pak. Kalau dulu mungkin pada saat bekerja di Kalimantan masih, wah ini kesehariannya seperti ini, kayak belum menemukan jati dirinya ya Pak ya, atau gimana ini? Ya, betul Jadi Bu. Saya lanjutkan sampai ini ya, slide ini sebentar, sedikit lagi. Terima kasih Bu Sari. silahkan, silahkan Pak. Jadi setelah saya mengenal GSM, sehingga saya punya apa namanya, kekuatan, energi ya, energi yang mana bahwa energi itu selalu ada gitu di diri saya ya. Setelah saya belum mengenal GSM, ketika saya dapat yaitu mental terbiasa tadi ya, saya terjajah dengan administrasi, terjajah dengan sistem dan sebagainya, saya tidak bisa konsisten dengan apa yang saya lakukan gitu, menciptakan kegiatan yang meaningful ya, joyful dan powerful itu. Karena bayangkan saja Bapak Ibu, ketika di Pare kami itu di Gebleng ya, itu dapat mengajar 6 kali sehari, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Bayangkan, saya tidak bisa menyangka bahwa kok bisa ya saya bisa seperti itu gimana caranya. Ternyata guru-guru saya di sana itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sis GSM Tangerang itu, oh ini saya pernah belajar ini tentang pacing dan leading gitu. Pacing dan leading ternyata menyamakan frekuensi dan juga leading setelah itu. Bagaimana kita menyamakan frekuensi dengan kita sehingga mereka nyaman ya, terus sehingga mereka benar-benar itu menyadari apa yang mereka pelajari, baru kita leading ya. Kita arahkan anak-anak tersebut untuk bagaimana kita membentuk mereka ingin seperti apa sih mereka gitu. Targetnya adalah apakah hanya sekedar menjawab pertanyaan bahasa Inggris, atau targetnya adalah how to communicate using English, bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk sebagai media komunikasi. Nah, seperti itu menurut saya. Dan satu pesan dari guru saya yang saya selalu ingat adalah sebagai guru sebagai mungkin ini yang benar-benar menyentuh hati saya, bagaimana kita harus tidak, bagi guru itu bukan sekedar fasilitator ya, memberikan pemahaman, tapi kita harus juga memberikan inspirasi. Nah ini yang mungkin sering disampaikan oleh para leader ya, terutama philosopher kita di Indonesia itu, bahwa never stop if you are tired, never stop if you are done. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan secara lebar ya, panjang lebar Bapak. Ketika kita merasa bahwa kita lelah mengajar, ketahuilah bahwa mengajar itu adalah healing yang terindah bagi seorang guru. Karena saya benar-benar mengalami sendiri. Ketika saya sakit, saya sakit waktu di Bali itu, mengajar dengan tempo 90 menit ya, satu kali mapel 90 menit satu kali jam pelajaran itu sampai jam 9 malam. Itu tidak terasa sakit, tapi setelah selesai mengajar itu baru terasa sakit. Itu luar biasa. Efek dari kita sebagai guru ya, benar-benar menjiwai. Apakah guru itu hanya sekedar tugas biasa atau guru itu panggilan jiwa? Itu yang dikatakan oleh Pak Ali waktu itu. Ya.
Terus, but stop if you are done. Jadi, kalau kita belum sebagai guru, kita belum eh, belum benar-benar menjembatani siswa-siswa kita, belum bisa untuk belum berhasil dalam menuntun siswa kita, ya minimal kita jangan pernah berhenti. Ya, menginspirasi jangan pernah kita berhenti bahwa dengan metode satu ini kita belum berhasil, cari metode yang lain. Dengan pendekatan ini kita belum berhasil, cari pendekatan lainnya. Karena saya masih ingat juga yang disampaikan Pak Ali ya, bahwa guru yang istimewa itu adalah guru yang selalu berusaha mencari cara bagaimana siswa itu bisa memahami dan juga menerapkan diri. Itu seperti itu. Terima kasih. Saya mohon maaf jika terlalu lama ya. Terima kasih untuk Bu Tani ya dan teman-teman. Itu mungkin itu Bu Sani. Oke, terima kasih sekali Pak Lutfi. Wah, luar biasa. Ini menemukan titik balik dengan GSM ini. Wah, semoga banyak juga yang terinspirasi dengan Pak Lutfi ya. Dan mungkin sebenarnya banyak juga cerita-cerita titik balik teman-teman menemukan dirinya ya sebagai guru yang mandiri ya, yang mampu berinovasi, tapi tetap menjadi dirinya sendiri dan juga enjoy dengan tugasnya sebagai guru. Kayaknya semua di sini kayak gini nih ya. Insya Allah kalau semuanya seperti ini, guru-guru Indonesia sudah merdeka ini ya. Merdeka dalam artian selalu berada dalam kebenaran yang bersumber dari hati nurani dan akal pikiran yang sehat ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesan pesannya atau ingin bertanya kepada narator kita pada sore hari ini, dipersilahkan. Ya, Pak Yosep, silahkan Pak Yosep untuk on-kan mic-nya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, Bu? Ya, terdengar jelas sekali Pak Yosep. Alhamdulillah. Salam dan bahagia dari saya, guru bahasa Indonesia dari Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan orang-orang yang luar biasa sekali, yaitu orang-orang yang memiliki mindset untuk melakukan gerakan sekolah menyenangkan dengan visi kita tidak perlu jadi penonton, tapi harus jadi penyelamat. Alhamdulillah di sini saya merasa banyak teman. Dikira di dunia pendidikan sudah hilang orang-orang seperti ini. Tapi alhamdulillah di GSM saya menemukan setelah satu kali pertemuan waktu di Akasia, saya terinspirasi dengan hal-hal seperti itu. Kaitan dengan perasaan terjajah ya Bu ya. Iya Pak Yosep. Pak Yosep ter-unmute. Mohon maaf Pak Yosep, mungkin Iya, aktifkan lagi ya. siap. Udah dengar. Memang jadi guru itu di awal-awal dihadapkan terhadap beberapa peraturan, kebijakan dan lain sebagainya. Sebetulnya semakin banyak menemukan gagasan-gagasan kaitan tentang bagaimana kita sebagai guru harus melakukan langkah supaya jadi orang yang merdeka, ya tentunya kita harus mampu membebaskan diri tanpa tekanan untuk sadar dan siap menerima setiap hal yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Sehingga ketika kita menerima terhadap suatu hal yang berlaku dengan tanpa tekanan, insya Allah kita akan merasa merdeka gitu. Maka merdeka di sini adalah bukan berarti merdeka yang sebebas-bebasnya, tetapi merdeka untuk tidak tertekan dan siap untuk menerima hal yang diberlakukan kepada kita. Selama itu aturan itu baik, mengapa tidak? Kita harus ikhlas dan siap secara merdeka. Itu yang dimaksud dengan kita mampu membebaskan diri dari rasa terjajah. Begitu juga terhadap murid. Murid harus diberikan kesadaran bahwa yang disebut merdeka dalam belajar itu adalah bukan merdeka sebebas-bebasnya. Karena agama pun tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan. Justru yang dimaksud dengan merdeka itu adalah kebebasan untuk siap dan ikhlas tanpa tekanan menerima dengan senang hati. Itu rupanya yang mesti kita dijadikan sebuah inspirasi dan pegangan ide kita dalam setiap melakukan tugas kita sebagai guru, terutama untuk diri sendiri dan juga untuk menanamkan kepada muridnya. Insya Allah dengan
penyampaian hal seperti itu, murid pun akan sadar dan siap untuk yang dikatakan merdeka tanpa tekanan dan terbebas dari rasa terjajah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosep. Wah, ini Pak Yosep kayak sudah merangkum semuanya ini ya. Sudah merangkum bahwa merdeka itu bukan merdeka yang sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu ya, tapi Betul, betul. ya masih dalam koridor kebenaran dan juga memang sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk keteraturan kita ya Bapak Ibu ya. Iya, Oke, terima kasih Pak Yosep atas inspirasinya. Mungkin ada sama-sama Bu. ya, mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya kepada narator kita pada sore hari ini. Oke, sambil saya cek kembali bahwa untuk menjadi seorang guru dengan mental yang tidak terjajah ya Bapak Ibu ya, tentunya kita harus berani memerdekakan diri ya untuk bisa berinovasi dan juga untuk mandiri berkreasi sesuai dengan diri kita yang tentunya inovasi dan kreasi ini tidak merugikan orang lain ya Bu Cahya ya. Dan juga tetap dalam koridor kebenaran yang berasal dari akal pikiran. Memerdekakan diri sebagai guru untuk mengkreasikan juga ide dan gagasan kita di kelas ya kepada anak-anak, juga memerdekakan anak-anak untuk bisa menjadi diri mereka dengan cara mereka namun tetap santun ya sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang tadi yang intinya kita menuju ke situ ya lingkungan yang joyful, mindful, meaningful dan powerful. Ya, mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Saya cek dulu, Bapak Ibu. Oke. Iya. Dari Banyumas. Oh, ternyata Banyumas juga hadir dan hujan deras plus petir. Oke, di Kebumen juga hujan deras ini Bu Dewi Meilansari. Mohon maaf. Terima kasih Bu Dewi. Dari Banyumas juga hadir ya. Oke, dari Ibu Aiko Keinara, ternyata alumni Kampung Bahagia juga ini Pak Lutfi ya ini ya. Mungkin angkatan tahun berapa ini? Oke, Halo Bu Aiko. ya Bu Aiko, mungkin dulu satu ini ya, belajar bareng-bareng juga di Kampung Pare. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, ini ada juga link untuk mengisi daftar hadir ya. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir setelah kegiatan ini selesai. Ya. Untuk Pak Lutfi mungkin tadi mikrofonnya kurang ya. Saya kira apa karena sinyal saya karena di sini juga hujan deras. Tapi ternyata mungkin beberapa teman-teman kurang jelas dalam mendengarkan audionya. Ini Bu Nur Laila juga ternyata terkesan sekali Pak Lutfi dengan motonya tadi. Never stop if you are tired, but stop if you are done. Jangan berhenti ketika kita lelah, kamu lelah, tapi berhentilah ketika kita sudah selesai. Wah, ini selesai misinya atau gimana ini? Pak Ali, mungkin Pak Ali ada yang ingin disampaikan ini untuk kegiatan kita pada sore hari ini dan menyapa peserta GSM dari seluruh Pulau Jawa nih kayaknya ya. Ada dari, oh bukan seluruh Pulau Jawa nih, se-Indonesia nih karena dari Kalimantan pun juga hadir nih Pak Ali nih. Iya, monggo Pak Ali. Terima kasih Bu Sani dan teman-teman narator dari Kebumen. Jadi Kebumen itu adalah salah satu komunitas yang dulu kita bentuk atas inisiatif dari Bu Ade, tapi saya itu kan ada di komunitas GSM seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua. Dan GSM Kebumen itu adalah salah satu komunitas yang mandiri. Jadi bisa dihubungkan juga ketika mandiri dengan hubungannya dengan mental terjajah atau merdeka tadi. Jadi tidak selalu menunggu, tidak selalu wait and see, tapi
dengan kemandirian dan kemerdekaannya itu, GSM Kebumen itulah yang paling pertama kali mewujudkan event yang namanya Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Yang kemudian nama event Ngobras itu kita angkat di pusat sehingga dipakai di mana-mana untuk teman-teman komunitas daerah lain. Kalau mengadakan sebuah kegiatan selalu dengan tekniknya adalah ngobrol-ngobrol-ngobrol karena sesuai dengan value-nya GSM, yaitu berdialektika, membudayakan dengan dialektika karena itu yang kurang di negara kita, itu yang kurang di negeri kita tentang bagaimana berdialektika pun di dunia pendidikan. Makanya teknik yang diberikan oleh pertama-tama oleh GSM Kebumen itu namanya juga adalah lepas dari mental terjajah, nggak nunggu GSM pusat kok ngadain sendiri. Dan karena apa? Itu didasari dengan telah menemukan kebermaknaan dirinya, telah menemukan kebermaknaan komunitasnya. Itu ketika saya melakukan ini bermakna dan bahagia, ya lakukan. Maka teman-teman ketika ingin menjadi seorang guru yang merdeka, kemarin ada episode lalu kan ada Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya. Tidak akan pernah itu terwujud jika guru-gurunya nggak merdeka gitu. Lah merdeka yang seperti apa? Makanya sebagai pameo atau apa ya, bukan olah-olah ya, tapi sebuah kritik sosial ketika bangga merdeka belajar, ada muncul kaos belajar merdeka kan gitu ya. Jadi sebenarnya lebih benar mana sih, teman-teman itu sedang melaksanakan merdeka belajar atau teman-teman itu sedang belajar menjadi orang yang merdeka kan? Jujur sejujur-jujurnya, sebagai guru itu sedang melaksanakan merdeka belajar atau sedang belajar merdeka. Nah, di sini perlu dimanai, tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Yosef tentang bagaimana makna merdeka. Sebenarnya tadi ada namanya freedom ya. Tapi kita lebih dekat, bukan menyalahkan atau mana yang benar mana yang salah, tapi makna merdeka itu lebih dekat kepada independen gitu. Tadi kalau freedom itu adalah sebebas-bebasnya merdeka gitu, tapi independen. Jadi bagaimana teman-teman tuh independen terhadap dirinya sendiri, terhadap sebagai seorang pendidik itu independen nggak sih? Apakah masih ya ada kalanya kita itu masih menunggu arah, menunggu rel dan lainnya. Tapi setelah rel itu jadi independen nggak? Ataukah hanya contoh kecil ketika kita teman-teman guru tadi belum, mungkin perlu diperlebar lagi ya teman-teman narator untuk apa sih aksi independennya teman-teman gitu loh di kelasnya, di kelas terkecilnya itu kan di kelas. Contoh misalkan gitu, ketika saya melihat saya ngajar kewirausahaan, saya melihat apa ya, silabus atau apapun KIKD atau semacam pun yang dulu itu kok nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak di dunianya gitu. Apa yang dibutuhkan anak-anak ketika kewirausahaannya adalah anak jadi wirausaha, tapi kok ini nggak sesuai, ini berlebih, ini terlalu tinggi dan lainnya, ini nggak kepake. Sebagai seorang guru yang memanai independensi, maka itu nggak akan saya pakai, saya akan kasih sesuatu yang itu digunakan, dibutuhkan teman-teman. Kenapa saya tak memahami itu? Karena saya sebagai pelaku usaha gitu. Pelaku usaha itu butuh ini, tapi kenapa nggak diajarkan ini? Malah itu nggak penting diajarkan. Nah, itu independen nggak kita? Apakah kita hanya menerima dari pusat tuh seperti ini? Ini kan KIKD kan dari pusat seperti ini, atau kita tidak berani independen. Pak, nanti melawan ini Pak, melawan regulasi kan suruh mengumpulkan ini administrasi. Lah yang diminta oleh pengawas, mohon maaf kalau di sini ada pengawas, yang diminta oleh pengawas, yang diminta oleh kepala sekolah apa sih? Administrasi. Ya saya buatkan administrasi sesuai dengan relnya gitu. Tapi di lapangan saya menjadi manusia yang merdeka, menjadi guru yang independen untuk memberikan sesuatu yang bermakna bagi anak didik saya. Bukan berarti saya merdeka bebas, tapi saya memberikan sesuatu yang memang itu dibutuhkan dan bermakna. Itu contoh kecil bagaimana teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai merdeka dan keluar dari mental terjajah. Meskipun tadi dikatakan Mas Lutfi tadi merasa sendirian, ya nggak apa-apa merasa sendirian, tapi asal nggak kesepian aja. Karena orang sendiri itu nggak selalu menjadi sepi gitu loh. Sepi itu nggak melakukan apa-apa, tapi sendirian tapi dia beraksi, berdaya dan berdampak. Dia sendirian tapi dia tidak merasa kesepian, tapi dia menjadi orang yang sudah terlepas dari mental terjajah meskipun sendirian. Mungkin itu sehingga selain tadi bagaimana memaknai saya melakukan ini bahagia dan bermakna, maka itu adalah efek dari memerdekakan diri sendiri, juga harus memiliki purpose. Manusia atau guru-guru terus memiliki purpose. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi juga, tujuan saya jadi guru apa sih? Itu yang paling mendasar, harus tanyakan pada diri kita. Tujuan jadi guru apa sih? Apa hanya sekedar menggugurkan kewajiban?
apa sekedar kalau pengen jadi guru, setelah jadi guru, jadi ASN, jadi P3K atau apapun gitu selesai, terus kembali lagi, wis enak, udah dapat SK, dapat gaji gini dari negara, akhirnya ya leha-leha, santai-santai gitu. Itu artinya apa? Kita belum memiliki sebuah purpose tujuan hidup gitu. Jadi guru-guru itu harusnya memiliki moral value yang dia pegang, tongkat yang dia pegang untuk berjalan sesuai dengan relnya. Dia punya pegangan, tidak hanya gelinding aja gitu. Jadi guru-guru harus punya moral value, purpose dalam hidupnya. Kemudian selalu terus belajar. Jadi guru-guru pengen merdeka ya harus selalu terus belajar. Saya senang teman-teman di GSM itu semangat belajarnya tinggi. Kenapa? Bicaranya udah filsafat, bicaranya udah share, berbagi, pamer nggak apa-apa, pamer buku ini nggak apa-apa. Jadi itu senang saya. Jadi pamer aku baca buku ini, senang. Nah, ini yang harus kita galakkan. Bagaimana bisa literasi numerasinya meningkat jika guru-gurunya juga tidak terus pengen belajar. Nah, semangat itu saya lihat di guru-guru GSM dengan memberikan dirinya dia belajar macam-macam ilmu dan tidak harus sesuai dengan saya guru bahasa Inggris, Mas Lufi bukunya bahasa Inggris ini enggak, bebas. Guru-guru ini bukunya macam-macam. Saya aja guru bercocok tanam, guru panahan, macam-macam. Buku bercocok tanam, buku panahan, macam-macam. Ya apapun. Ya terus belajar. Dan yang ketiga tadi adalah saya melakukan ini itu sebagai guru merasa bermakna dan bahagia ketika sudah saya lakukan itu saya merasa bahagia dan bermakna, maka lakukanlah. Itu mungkin dari saya. Bu Sari, tambahan keren. Terima kasih teman-teman GSM Kebumen yang menginspirasi teman-teman para pegiat GSM di Indonesia. Ya, boleh menambahkan, Bu. Ya. Bu Cahya mungkin mau menambahkan? Iya, monggo. Ya, boleh. Ya, sebetulnya saya pengen mendengar dari teman-teman sih, tapi saya sedikit nambahkan aja sih. Jadi, di GSM itu ya, kita memang diberi ruang kebebasan untuk berpendapat, berbicara, dan yang paling terpenting tadi kan lebih banyak kita membicarakan agar muridnya bahagia ya. Tapi yang harus pertama kita lakukan itu adalah seperti Pak Ali katakan, yaitu kita bahagia dulu. Kita bahagia dulu maksudnya kita harus menyadari bahwa kita sebagai guru dan kita punya cara-cara mengajar yang berbeda-beda. Itu yang menjadi ciri khas kita dan itu yang akan membantu kita untuk lebih menjadi guru yang lebih baik dan itu yang harus kita lebih percaya diri bahwa kita itu punya kemampuan. Tapi kadang itu kita masih banyak merasa takut keluar jalur, masih takut untuk berbeda. Nah, itu kita di GSM kita harus menciptakan rasa bahagia itu dan kita harus menyadari dan kita optimalkan apa yang kita miliki. Prinsip kita adalah menebarkan cinta tanpa kita harus meminta balasan. Dan ini ada Pak Sudirman raise hand. Jadi nanti kita sambung lagi. Coba kita dengarkan dari Pak Sudirman mungkin Bu Sani. Iya, monggo Pak Sudirman tadi raise hand. Silahkan Pak Sudirman. Baik, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini karena cuaca kurang mendukung terpaksa ini kamera. Ini Iya, kan nggak apa-apa Pak. Hujan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sepakat sekali dengan semua narator, ya termasuk Pak Ali dan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyampaikan sedikit narasi, sekedar menambahkan. Ada konsep la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, berarti kita tidak berjiwa merdeka. Gitu. Artinya dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun, profesi kita tidak bergantung kepada siapapun. Artinya kalau ketika seorang guru bergantung kepada kepala sekolah, ketika ada kepala sekolah baru hadir, ketika ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji, finansial sebagainya itu ada harapan ke situ, berarti kita sudah tidak berjiwa mereka karena kita diiming-imingi oleh sesuatu yang materialistis, yang tidak sesuatu yang pada selain Tuhan gitu. Tuhan di sini maksudnya bukan hanya sekedar zat, tapi kalau dalam ilmu sufistik itu
Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Maksudnya dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita Tuhan. Maksudnya ketika kita menggantungkan sesuatu kepada selain Tuhan, berarti kita mengkhianati nurani kita sendiri. Ketika kehadiran kita, kerajinan kita, eh, proporsionalitas kita tergantung kepada sesuatu di luar diri kita, dipengaruhi oleh iming-iming hadiah dan sebagainya, maka itu bukan berjiwa mereka. Hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman atas insight-nya. Ya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih ya Bapak Ibu. Mungkin yang di waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur mungkin jamnya sudah lebih ya. Di Oku jam berapa nih Pak? Di Oku sekarang pukul 17.05. Oh, Oku sama ya Pak, 17.05 sama seperti WIB ya. Oke, mungkin yang dari Indonesia bagian timur atau tengah ya sudah hampir menunggu waktu berbuka. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini dan narator-narator hebat kita ya yang sore hari ini telah memberikan insight dan juga pemahaman-pemahaman baru tentang nilai-nilai GSM dan juga gimana sih titik balik mereka dalam menemukan kemerdekaan ya, terbebas dari mental terjajah. Dan tentunya kemerdekaan ini, kemandirian ini akan menciptakan lingkungan belajar yang nantinya menjadi joyful, meaningful, mindful, dan powerful sesuai dengan tujuan pendidikan kita ya Pak Menteri saat ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk mengaktifkan kamera ya supaya nanti bisa di-share di grup ya. Oke. Mungkin operator atau yang lain sudah Pakai HP, Busan. Oh, pakai HP. Oke, oke. Nanti saya aja nggak apa-apa. Ya, Pak Lutfi. Iya. Oke. Sebentar saya ganti view-nya yang banyak. Oke. Ini ada 5 slide ternyata Bapak Ibu ya. Mohon ditunggu Ini mana, untuk Dedek? slide Tuh, pertama. Dedek. Ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Ini ikut foto lagi. Ikut foto. Oke, kemudian saya menuju ke slide kedua. Slide kedua, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke. Jadi kita tetap melibatkan institusi yang kemudian dengan instansi dan Masih di mute, Bu. Busani masih mute. Busani masih. Oh iya, iya, mohon maaf. Ini slide terakhir, slide terakhir. Slide terakhir. Terima
Terima kasih sekali atas partisipasinya Bapak Ibu yang meluangkan waktu di penghujung eh, menuju maghrib berbuka puasa ini ya. Saya ucapkan juga selamat berbuka puasa bagi yang beribadah puasa Ramadan. Saya selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya, dan semoga gerakan sekolah menyenangkan senantiasa menginspirasi semakin banyak Bapak Ibu guru untuk menemukan kemandirian dan memerdekakan diri untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang joyful, mindful, meaningful, dan powerful. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Bu Sani wabarakatuh. dan semua narator hebat sore hari ini. Halo Pak Irwan, sehat? NTB.